saya akan menjelaskan tentang daftar cek dan skala rentang. Daftar cek yaitu adalah penilaian untuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar iya atau tidak. Pada penilaian untuk kerja yang menggunakan daftar cek adalah peserta didik mendapatkan nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat dinilai oleh penilai. Saya di sana memiliki contoh beberapa opsi yang harus kita nilai. Ada 5. Saya di sana akan menjelaskan satu contoh, yaitu adalah tentang nirama. Kita tinggal melihat apakah pembawaan penari ini sudah mengikuti irama atau tidak. Kita tinggal memberikan iya atau tidak. Tentang ini hampir sama dengan daftar cek, namun bedanya ini adalah menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4. Angka yang kita berikan semakin tinggi yang kita centang, maka nilainya semakin bagus. Di sana saya akan memberikan contoh tentang opsi penilaian gerak. Saya di sana melihat gerakannya itu sangat bagus dan indah, sangat masuk dalam kriteria. Namun saya memberikan centang angka 4. Saya di sana juga melihat tentang tangan. Tangannya itu sangat bagus sesuai dengan teknik. Maka saya memberikan angka 4. Dan lalu saya memberikan opsi yang ketiga itu kaki. Kaki di sini tidak sesuai dengan teknik. Sangat salah dan sangat tidak masuk dalam kriterianya. Itu maka saya akan memberikan angka 1. Sikap berangkat dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam merespon suatu objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk untuk terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Kemudian, komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif yaitu kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran, yaitu diantaranya yang pertama adalah sikap terhadap materi pelajaran. Yang kedua adalah sikap terhadap guru atau pengajar. Yang ketiga adalah sikap terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain yang pertama adalah observasi perilaku, yang kedua pertanyaan langsung, dan yang ketiga adalah laporan pribadi. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat dilakukan di antaranya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu, dan kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas. Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah kemampuan pengelolaan, yang kedua adalah relevansi, yang ketiga adalah keaslian. Beberapa contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek. Yang pertama adalah penelitian sederhana tentang perilaku terpuji dan tidak terpuji ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah penelitian sederhana tentang pelaksanaan zakat di desanya. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut.
Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, dan gambar, dan juga barang-barang yang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan juga logam. Pengembangan produk dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Yang kedua yaitu tahap pembuatan produk, meliputi menilai kemampuan peserta didik menyeleksi dan menggunakan bahan dan juga alat. Yang ketiga yaitu tahap penilaian atau appraisal, meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaan dan memenuhi kriteria keindahan. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan portofolio di sekolah, yaitu yang pertama, saling percaya antara guru dan peserta didik. Yang kedua yaitu kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu milik bersama atau joint ownership antara peserta didik dan guru. Yang keempat yaitu adalah kepuasan. Kelima, kesesuaian. Keenam, penilaian proses dan hasil. Dan yang terakhir adalah penilaian dan pembelajaran. Selanjutnya, teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio. Yang kedua, tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Yang ketiga, kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder. Yang kelima, berikanlah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi yang digunakan. Yang keenam, tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio peserta didik beserta pembobotannya bersama para peserta didik agar dicapai kesepakatan. Selanjutnya yaitu mintalah peserta didik menilai karyamu secara berkesinambungan. Selanjutnya, setelah suatu karya dinilai dan ternyata nilainya belum memuaskan, peserta didik dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki. Yang terakhir yaitu bila perlu dijadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika dianggap perlu, undanglah orang tua peserta didik untuk diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan portofolio. Penilaian diri atau self-assessment merupakan suatu teknik penilaian di mana subjek yang akan dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan pencapaian kompetensi yang telah dia pelajari dalam mata pelajaran tertentu. Adapun dampak positif yang dihasilkan dari penilaian diri yaitu salah satunya dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena peserta didik merasa diberi kepercayaan oleh guru untuk menilai dirinya sendiri. Lalu yang kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Peserta didik dapat menerka-nerka atau mengetahui kekuatan dirinya sendiri dalam mata pelajaran tertentu dan juga dapat mengetahui kelemahan dirinya sendiri dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga
ketiga, dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur. Karena dalam penilaian diri ini, peserta didik dituntut untuk atau diminta untuk jujur dan objektif dalam menilai dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan penilaian diri. Yang salah satunya adalah menentukan kompetensi atau aspek yang akan dinilai. Contohnya bermain musik pianika secara kelompok atau bermain musik recorder secara kelompok dan lain-lain. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan digunakan. Saya ambil contoh dalam kompetensi atau aspek kemampuan dalam bermain musik pianika secara berkelompok. Mengetahui letak nada tiap tuts mulai dari C natural hingga ke C tinggi atau C2 seperti itu. Lalu yang ketiga, menentukan format penilaian. Ada beberapa format penilaian, yaitu penilaian diri kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di situ guru diminta untuk menentukan format penilaiannya. Lalu yang keempat, meminta peserta didik melakukan penilaian diri. Setelah menentukan ketiga hal yang sebelumnya saya sebutkan, kemudian guru meminta peserta didik untuk melakukan penilaian dirinya sesuai dengan kompetensi atau aspek kemampuan, sesuai dengan kriteria dan juga format penilaian yang telah dirancang oleh guru. Lalu yang kelima, guru mengkaji sampel secara acak. Contohnya, jika peserta didik sudah mengumpulkan kertas penilaian atau lembar penilaian yang telah diberikan, lalu selanjutnya guru akan mengambil secara acak dan membacakan hasil penilaian diri dari siswa. Lalu guru dapat memberikan masukan atau memberikan pengarahan lebih lanjut dari sampel yang telah diambil. Lalu selanjutnya terakhir yaitu menyampaikan umpan balik kepada peserta didik sesuai dari hasil sampel yang diambil. Ya, seperti mengambil kesimpulan atau menambahkan sedikit materi atau beberapa pengetahuan yang mungkin peserta didik belum mengetahuinya, seperti itu.